dan tidaklah mudah satu hajat. Artinya hajat kita terhenti, kada terkabulkan atau sulit terwujud. Idza talabtaha binafsik, apabila engkau menuntut itu hajat dengan diri engkau sendiri. La wa inni la wa ya nur al-hayy, la wa inni Allah wanzur ilayhi, la wa inni la wa ya nur al-hayy, la wa inni Allah wanzur ilayhi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil isti'anah wa wa'adana bil madhubatil jazilah wa qada'il hajati wa nailil umniyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyur rahmah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin abil qasimi wa Fatimah wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi syajarati tayyibah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita taufik dan hidayah serta inayah dan berbagai macam anugerah lainnya, sehingga kita pada malam ini dapat berkumpul kembali bersama-sama di majelis yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan pengajian kita hikmah yang ke-25, terlebih dahulu dalam kesempatan ini ulun menghimbau kepada seluruh jamaah yang hadir agar jangan berangkat meninggalkan majelis pengajian ini sebelum diakhiri, ditutup dengan doa. Sekali lagi ini himbauan kepada seluruh jamaah, baik laki-laki maupun perempuan, jangan berdiri meninggalkan majelis ini sebelum ditutup dengan doa atau salawat. Karena yang demikian itu adalah termasuk yang sangat penting di dalam adab talabul ilm, adab menuntut ilmu. Apabila adab menuntut ilmu itu tidak kita amalkan, maka ilmu akan dicabut Allah berkahnya daripada kita. Nah, sebagaimana contohnya orang yang membawa makanan di dalam karung. Nah, begitu makanan dalam karung, beras atau jagung atau gula dibuat dalam karung, beluman lagi dikunci, beluman lagi dijarat, langsung dianggung di bawah bulik. Maka sampai ke rumah habis berasnya di tengah jalan. Maka itulah menuntut ilmu, kada tuntung doa bulik, kada sampai ke palatar, ilmunya tabulirit di tengah jalan. Nah, jadi ini yang penting, yang barangkali tidak disadari bahwa itu adalah sesuatu yang sangat menentukan untuk mendapatkan berkah
ilmu yang diberikan Allah kepada kita. Nah, yang kedua, himbauan disampaikan kepada seluruh jamaah, khususnya jamaah laki-laki yang berada di luar majelis. Hendaknya menuntut ilmu itu masuk ke dalam majelis, jangan di luar pagar sana. Masuk ke majelis, karena yang dinamakan majelis itu ialah yang di dalam pagar ini, yang tempatnya rahmat Allah turun dalam majelis itu, yang berkah Allah turun di dalam majelis itu. Yang di luar pagar itu bukan majelis. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, Raudatun min riyadil jannah, taman surga itu adalah majelis. Nah, di majelis itulah kita duduk menuntut ilmu, menadahkan tangan, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sambil duduk, sambil beruku, sambil duduk di kursi menuntut ilmu. Nah, itu kada akan dapat berkah ilmu. Yang sungguh-sungguh pun belum tentu dapat, apalagi yang sambil-sambil. Nah, jadi itu adalah sesuatu yang penting dalam adab menuntut ilmu. Jadi masuk ke dalam pagar. Kada membuat cilingan, kada apa-apa. Bapak nggak bisa mau duit misalnya dengan membuat cilingan, kada apa-apa. Yang di luar pagar itu masuk, khususnya jamaah laki-laki. Yang kedua, kenapa demikian? Supaya jangan tercampur baur dengan bini-bini. Nah, karena bercampur orang bini-bini buliknya Allah kada ketujuh itu. Tuhan marah, Tuhan kada senang. Bila Tuhan kada senang, nah kita akan menjadi binasa, kita akan menjadi sia-sia. Jadi menuntut ilmu bukan kehendak seorang, bukan menurut aturan seorang, tapi menuntut ilmu ini sudah ada aturannya, sudah ada cara-caranya yang diajarkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Bukan sekehendak kita duduk di mana-mana di atas pohon, duduk di warung, kada mau. Itu para ulama dahulu sudah mengatur. Menuntut ilmu itu baiknya berwudu, menghadap kiblat, duduknya di majlis dengan khusyuk, dengan khudu, agar ilmu yang dituntut itu dapat berkahnya. Nah, mudah-mudahan kita seberataan dapat taufik, dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hikmatul khamisatu wal ishrun minal hikamil ataiyah. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbik wa la tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsik. Hikmah yang ke-25 dari kitab Hikam. Berkata Al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari, ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbik, tidaklah terhenti suatu tuntutan yang mana engkau menuntutnya dengan Tuhan engkau. Wala tayassara matlabun anta talibuhu binafsik, dan tidaklah mudah sesuatu tuntutan yang engkau menuntutnya dengan diri engkau sendiri. Nah, itulah kira-kira terjemah daripada hikmah yang ke-25 ini. Maksudnya adalah mahtabasat hajatun idza talabtaha billahi ta'ala wala sahulat hajatun idza talabtaha binafsik. Tidaklah tertahan suatu hajat, tidaklah kandas satu hajat kita
apabila kita menuntut hajat itu dengan Allah Ta'ala. Dan tidaklah mudah satu hajat. Artinya hajat kita terhenti, kada terkabulkan, atau sulit terwujud. Idza talabtaha binafsik, apabila engkau menuntut itu hajat dengan diri engkau sendiri. Para muhibbin rahimakumullah, idza aradat laka hajatun min hawaijid dunya wal akhirah wa aradta an tuqda sari'an hayyina fatlubha bisti'anatillahi subhanahu. Apabila mendatang bagi engkau satu hajat, baik urusan dunia atau urusan akhirat, kita hendak menuntut ilmu, jadi orang yang berilmu, itu hajat. Kita hendak mencari ungkus biaya hidup, itu adalah hajat. Dan engkau menghendaki bahwa ditunaikan hajat itu segera dan mudah. Nah, kayak apa hajat kita ini supaya kabul? Kayak apa hajat kita ini supaya mudah terwujud? Fatlubha bisti'anatillah subhanahu, maka tuntutlah hajat itu dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuntutlah hajat itu dengan minta pertolongan kepada Allah. Fa innaka idza talabtaha bisti'anatillah, karena engkau bila menuntut hajat itu dengan mengandalkan pertolongan Allah, tayassara amruha, mudahlah perkara hajat itu, wasahula qada'uha, dan mudahlah kabul hajat itu. Wa in talabtaha binafsik, jika engkau tuntut hajat engkau itu dengan diri engkau, sa'uba qada'uha, sulit terkabulkan, wa ta'assara amruha, dan sulit perkara hajat itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di dalam mengerjakan sesuatu, kadang-kadang kita lupa bahwa kita ini bisa melakukan sesuatu itu dengan pertolongan Allah. Kadang-kadang lupa, bahkan hampir banyak lupanya, bahwa kita melakukan sesuatu itu dengan pertolongan Allah, dengan daya kekuatan Allah. Nah, kadang-kadang kita ini merasa bahwa kita melakukan sesuatu itu dengan daya kita. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu dengan kekuatan kita. Kadang-kadang kita menghendaki sesuatu mengandalkan kepintaran, kecerdikan kita. Nah, ini yang dimaksud di dalam hikmah yang ke-25 ini. Apabila kita hendak melakukan sesuatu, maka kita ingat sebelum melakukan itu bahwa kita melakukan ini dengan pertolongan Allah. Nah, kita ingat itu. Kalau kita ingin menghendaki sesuatu, kita ingat bahwa kita menghendaki sesuatu itu dengan pertolongan Allah. Dengan pertolongan Allah. Kalau kita minta sesuatu hajat kepada Allah, kita mintalah kepada Allah dengan pertolongan Allah. Karena kita sudah yakin, sudah tahu bahwa kita ini tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali dengan Allah.
Nah kadang-kadang kita dengan Allahnya ini lupa, sehingga urusan kita jadi susah, sehingga urusan kita jadi sulit, sehingga doa-doa hajat kita kada terkabul. Padahal andai kata kita minta kepada Allah dengan pertolongan Allah, maka itu akan menjadi mudah. Nah para muhibbin rahimakumullah, kalau kita hendak mengulah atau membuat satu program, satu rencana, ulah rencana, tapi di waktu kita memulai membuat rencana itu, kita ingat bahwa kita membuat rencana ini dengan pertolongan Allah, maka rencana itu akan mudah dan terwujud. Paman talaba hawaijahu bisti'anatillah qudiyat makna wa illam tuqda hissa. Barang siapa yang meminta hajat dengan pertolongan Allah, hajatnya itu ditunaikan, diluluskan pada hakikatnya, sekalipun tidak ditunaikan pada kenyataannya. Kalau kita tuh minta hajat kepada Allah dengan pertolongan Allah, dengan pertolongan Allah kita minta kepada Allah, maka itu langsung ditunaikan Allah pada hakikatnya. Nah pada hakikatnya, wa man talaba hawaijahu binafsih, barang siapa yang menuntut hajat dengan mengandalkan kehebatan dirinya, mengandalkan kekuatan dirinya, lupa kepada pertolongan Allah, khaba sa'yuhu, sia-sialah, rugilah usahanya, wada'a waktuhu, dan tersia-sia waktunya, wa in qudiyat, sekalipun hajatnya dikabulkan. Umpamanya kita minta kepada Allah sesuatu, tapi kita minta itu lupa bahwa kita ini bisa minta karena ditolong Allah. Kita lupa. Nah kita lupa, kalau kita minta kepada Allah merasa kita yang minta, walaupun dikabulkan Allah, tetap hukumnya rugi, tetap hukumnya kalah. Nah kalau kita minta kepada Allah, merasa bahwa kita minta kepada Allah ini dengan sebab pertolongan Allah kita bisa minta, walaupun kada dikabulkan Allah, itu sudah lebih daripada yang dikabulkan. Nah para muhibbin rahimakumullah, jadi hendaknya kita selalu mengingat, selalu merasa bahwa kita itu memulai apapun, berbuat apapun, kita ingat bahwa kita ini bisa demikian karena daya upaya Allah. Itu maksudnya. Nah, kita bisa melakukan ini, bisa berbuat ini dengan daya dan upaya Allah, bukan dari diri kita sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuraddu du'aun awwaluhu bismillahirrahmanirrahim. Ujar Nabi, tidak ditolak doa seorang hamba, tidak ditolak doa seorang hamba yang dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Bila kita tuh berdoa lawan Tuhan, sebelum berdoa bismillahirrahmanirrahim, itu doa kita kada akan ditolak Allah. Tapi bukan hanya mengucap bismillahirrahmanirrahim, bukan itu. Tapi yang dimaksud adalah memahami, merasakan bahwa kita ini bisa berdoa bismillah dengan pertolongan Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kan bismillah itu artinya dengan pertolongan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau kita makan, nah kita nih makan disuruh mengucap bismillah. Artinya apa? Bahwa kita ini bisa makan ditolong Allah. Nah dengan pertolongan Allah yang pengasih penyayang, aku makan.
dengan pertolongan Allah yang Maha Pengasih Penyayang aku makan. Maka makan itu jadi berkah. Makan itu jadi berkah. Makan itu jadi membawa kepada kebaikan. Kalau kita makan bismillah, tapi kada tahu maknanya bismillah, cuma kada tahu hakikatnya bismillah itu apa. Bismillahirrahmanirrahim, makan kanyang juga, tapi berkahnya, nah berkahnya itu yang dicari, kebaikannya itu yang dicari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim bahwa abtar au aqta qalilul barakah. Ujar Nabi, tiap-tiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu putus dan sedikit berkahnya. Kenapa kita disuruh bismillah? Supaya kita ingat bahwa kita ini memulai sesuatu dengan pertolongan Allah. Nah, itu maksudnya. Bukan hanya sekadar mengucap bismillah, itu ada. Tapi supaya kita ingat bahwa kita melakukan ini dengan pertolongan Allah. Nah, setiap sesuatu pekerjaan yang kita kerjakan dengan pertolongan Allah itu akan selesai, sempurna, sukses, beruntung. Setiap pekerjaan yang kita mulai dengan merasakan bahwa aku melakukan ini dengan pertolongan Allah, maka pekerjaan itu akan membawa kebaikan. Inna Nuhan alaihi salam lamma rakibas safinah qala bismillah majraha wa mursaha. Nabi Nuh alaihi salam pada waktu banjir yang besar, Nabi Nuh naik kapal. Nah, beliau naik kapal mengatakan bismillah. Nah, dengan pertolongan Allah aku naik kapal, ujar Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh selamat dan sukses, sempurna perjalanannya. Nabi Nuh. Nabi Sulaiman alaihissalam begitu ingin menaklukkan kerajaan Balkis yang sangat kuat, Sulaiman hanya mengirim surat, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kerajaan Balkis runtuh dan takluk kepada Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman memulai pertarungan dengan pertolongan Allah. Setiap sesuatu yang kita kerjakan dengan merasakan bahwa kita bisa melakukan itu dengan pertolongan Allah, sesuatu itu menjadi kebaikan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya Aba Hurairah, idza tawadda'ta faqul bismillah fa inna hafazataka la tabrahu an taktuba lakal hasanat hatta tafruga. Ujar Nabi, wahai Abu Hurairah, bila engkau berwudu, baca bismillah. Baca bismillah, maka bahwa malaikat hafazah engkau senantiasa menulis kebajikan untuk engkau sampai engkau selesai berwudu. Nah, bismillah nang macam apa yang dimaksud ini? Bismillah yang dirasakan bahwa kita bisa berwudu itu dengan pertolongan Allah. Nah, jangan hanya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ada sampai di situ, tapi lebih. Nah, jadi aku mulai ini berwudu dengan pertolongan Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, maka setiap detik kita berwudu itu malaikat hafazah mencatat amal kebaikan untuk kita. Mengatakan ya, berwudu itu nak berwudu, aku ini bisa berwudu karena pertolongan Allah, atau dengan pertolongan Allah aku berwudu. Nah, dalam hati nih, nyakanya kada ditolong Tuhan kada kau berwudu, nyaka kada ditolong Tuhan kada kau berwudu, lalu aku berwudu ditolong Allah.
Nah, merasaakan itu nang kita disuruh. Wa idza ghasyaita imra'atak faqul bismillah fa inna hafazataka yaktubuna lakal hasanat hatta taghtasila minal janabah fa in hasala min tilkal waqi'ah waladun kutiba laka minal hasanat bi'adadi nafasi dhalikal walad wa bi'adadi anfasi aqabihi in kana lahu aqib hatta la yabqa minhum ahad. Ujar Nabi, wahai Abu Hurairah, apabila engkau mengumpuli istri engkau, maka sebelum berkumpul itu baca bismillah. Artinya ingat bahwa aku bisa mengumpuli bini ini dengan pertolongan Allah. Nah, maka senantiasa malaikat itu menulis kebaikan kepada kita sampai kita mandi daripada janabah. Sampai kita mandi janabah, kita selalu dicatat mendapat pahala. Apabila kita mulai bersetubuh itu dengan ingat bahwa aku bisa ini karena pertolongan Allah. Dan apabila terjadi daripada itu persetubuhan anak, bersetubuh tadi jadi anak, ditulis bagi engkau kebaikan sebilangan napas itu anak, dan sebilangan napas-napas keturunannya sampai hari kiamat. Nah, ini kalau orang yang mensetubuhi istrinya, ingat bahwa inya itu bisa bersetubuh itu dengan pertolongan Allah Ta'ala. Bismillah tadi. Ya Abu Hurairah, idza rakibta dabbatan faqul bismillah walhamdulillah yuktabu lakal hasanat bi'adadi kulli khatwah. Wahai Abu Hurairah, bila engkau naik tunggangan kendaraan, maka bacalah bismillah walhamdulillah. Aku naik kendaraan ini bisa naik dengan pertolongan Allah. Maka ditulis bagi engkau kebaikan sebilangan langkahnya itu binatang. Nah, berapa langkahnya berjalan menunggak kita tunggangan itu, sekian itu kita dapat pahala dari Allah. Wa idza rakibtas safinah faqul bismillah walhamdulillah yuktabu lakal hasanat hatta takhruja minha. Bila mana engkau masuk satu kendaraan, naik kapal, mobil, pesawat, baca bismillah walhamdulillah. Artinya ingatkan, baca bismillah, tapi ingatkan dalam hati bahwa aku ini bisa naik ini dengan pertolongan Allah. Maka ditulis bagi engkau kebaikan sampai engkau keluar daripada kendaraan itu. Nah, makanya tadi setiap amal, setiap tuntutan, setiap pekerjaan yang dimulai dengan minta tolong kepada Allah, yang dimulai dengan perasaan dapat pertolongan Allah, itu pekerjaan akan mudah. Pekerjaan akan membawa kebaikan, pekerjaan membawa kesempurnaan. Pekerjaan yang tidak dirasakan mendapat pertolongan Allah, hanya mengandalkan diri sendiri, itu akan susah dan kada akan dapat kebaikan seperti pahala-pahala tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, nah, jadi sekian banyak hadis Nabi yang mengatakan mulailah dengan bismillah, mulailah dengan bismillah, mulai dengan bismillah. Itu artinya apa? Supaya kita ingat bahwa kita itu melakukan sesuatu dengan nama Allah. Artinya kita bisa melakukan dengan daya upaya Allah, dengan pertolongan Allah. Bila kita mampu demikian, maka apa yang kita cita-citakan, apa yang kita kerjakan akan sempurna, akan mendapat kebaikan. Nah, itulah hikmah yang ke-25 daripada Al-Hikam Al-Ata'iyah ini. Selanjutnya yang ke-26. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah
الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه